ketika diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, ternyata tidak diampuni, dijauhkan dari neraka, surga, dimasukkan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 22 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulai malam ini kita mempelajari secara intensif tentang puasa Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah. Dan insya Allah pertemuan ini Rabu malam Kamis, kemudian Kamis malam Jumat, kemudian Senin malam Selasa. 3 pertemuan insya Allah secara berurutan di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pertemuan yang kedua kita akan membahas yaitu amalan
amalan inti bulan Ramadan. Kemudian pertemuan yang ketiga, kita akan membahas pasti dapat Lailatul Qadar. 3 pertemuan itu insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan ini di dalam kajian Islam intensif atau yang disebut dengan ad-daurah asy-syar'iyyah fi siyami Ramadan, kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Taib, sebelumnya saya ingin memberikan muqaddimah, pendahuluan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa apabila masuk bulan Ramadan senantiasa menyambut Ramadan tersebut dengan mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia benar-benar merugi. Di dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyambut bulan Ramadan. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat masuk bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Yang artinya di dalam bulan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. 2 hadis ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, hadzal syahr qad hadarakum. Bulan ini telah datang kepada kalian. Kata para ulama, hadhil ahadits aslun fi at-tahni'ah li dukhuli syahri Ramadan. Hadis-hadis ini adalah dasar, sandaran, dalil
tentang bolehnya untuk mengucapkan selamat dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka nasihat saya, mulai hari-hari ini, silahkan sebarkan di tengah-tengah manusia, kaum musliminnya, kaum kafirinnya, seluruh manusia. Sebarkan, kabarkan bahwasanya kaum muslimin sebentar lagi akan bersukacita memasuki bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Media-media sosial isilah dengan ucapan-ucapan selamat untuk memasuki bulan Ramadan. Selamat datang Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Selamat datang Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Bersukacita, bergembira memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi status-status WhatsApp kita, isi status-status Instagram, Facebook, dan media-media sosial lainnya yang bisa desain grafis, buat sebagus-bagusnya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa membuat video, buat video sebagus-bagusnya. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyambutnya dengan para sahabatnya, dan tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangannya kecuali Ramadan, illa Ramadan, kecuali hanya Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah datang kepada kalian, telah hadir di tengah-tengah kalian. Tidak pernah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut sebuah bulan sesukacita, segempita menyambut Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, mohon agak maju sedikit bapak-bapak yang di luar mungkin maju. Masuk. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, maka kita akan dapati salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat memasuki Ramadan adalah beliau mengingatkan tentang puasa Ramadan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu persiapan, dan Masjid Imam Asy-Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan hampir setiap tahun, mulai kalau saya tidak salah ingat mulai 1435, sekarang mau 1444, mulai mau 1445, berarti 10 tahun sudah disinilah. Mulai dahulu sudah senantiasa melakukan hal ini. Persiapan ilmu pengetahuan untuk memasuki Ramadan. Baik itu tentang puasa atau tentang
bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Maka seperti yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasanya. Seakan-akan beliau memberi isyarat, ayo belajar tentang puasa sehingga puasanya benar-benar mendatangkan berkah. Puasanya siapa yang masuk di dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang masuk di dalamnya dan keluar darinya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya sudah dibebaskan dari api nerakanya Allah. Maka patut, wajib untuk kita mempersiapkan diri dengan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat tentang puasa Ramadan, agar puasa kita benar-benar mendatangkan berkah. Tidak puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus, dan itu sangat banyak di tengah kaum muslimin. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak, berarti sangat banyak. Tidak ada pahala bagian dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Jangan sampai tidak diampuni dosa di dalam bulan Ramadan, karena Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Ya, artinya ya Allah kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang jarang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Apa sebabnya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril. Tadi aku telah didatangi oleh Jibril, faqala. Lalu beliau berkata, man adraka Ramadan. Barang siapa atau raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Sungguh, semoga seseorang benar-benar hidungnya tersungkur ke tanah. Artinya benar-benar semoga dia merugi ketika diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, ternyata tidak diampuni, dijauhkan dari neraka, surga, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, qul amin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Perhatikan hati-hati. Orang yang diberikan umur, kesempatan masuk dalam bulan Ramadan, bulan penuh dengan maghfirah, rahmat, itqun minan nar, diampuni dosanya, dirahmati keadaannya, dibebaskan dirinya dari api neraka, tapi ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kenapa? Karena tidak mengilmui puasa dan Ramadan. Yang mendoakan kerugian adalah Jibril alaihissalam.
yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin yang kedua adalah raghima anfu rajul adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirrahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Sungguh seseorang sangat merugi mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia tidak berbakti kepada keduanya, maka dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ucapkan amin, aku pun mengucapkan amin. Orang yang ketiga, amin yang ketiga. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku, man adraka maka fa ab'adahu Allah falam yughfar lah. Maka dia tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin. Lihat tiga perkara ini. Semuanya adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan emas, tetapi karena lengah, akhirnya dia lepas dari kesempatan emas tersebut. Maka hati-hati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, salah satu kebiasaan kita sebelum memasuki bulan Ramadan ada ad-daurah syar'iyyah fi siyami Ramadan. Kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang malam ini mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan hanya dengan dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Yang pertama yaitu ruqyat hilal. Ruqyat artinya melihat, hilal artinya awal bulan. Melihat awal bulan Ramadan. Jika terlihat, walaupun hanya oleh satu orang saksi yang adil, yang benar-benar terpercaya, bukan tukang dusta, maka persaksiannya diterima. Persaksiannya diterima. Kemudian cara yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Menjadi 30 hari apabila 29 malam, tanggal 29 malam Sya'ban tidak terlihat hilal bulan Ramadan. Maka disempurnakan menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Itulah dua cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian seluruhnya karena meruqyat hilal, dan berhari rayalah kalian seluruhnya karena melihat meruqyat hilal. Jika terhalang oleh kalian hilal, tidak terlihat oleh kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara yang pertama adalah dengan ruqyat hilal. Cara yang pertama adalah dengan ruqyat hilal. Dan cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari.
Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau berpuasa di kota Madinah. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum selama mereka berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamih. Yang artinya orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menunggu untuk melihat hilal. Tara'a ya tara'a artinya menunggu untuk melihat hilal. Maka aku memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya, maka akhirnya beliau berpuasa dan manusia pun dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara yang paling mudah bagi kaum muslimin dimanapun berada. Mau beradanya di perkotaan, di pedesaan, di gunung, di gurun pasir, di tengah lautan, di atas udara, mau dia orang alim, orang bodoh, terpelajar, tidak terpelajar, maka cara paling mudah untuk menentukan bulan Ramadan adalah dengan dua cara ini. Dan saya nasihatkan kaum muslimin hendaknya hanya dengan dua cara ini. Lihat perkataan yang sangat indah dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkata, coba perhatikan, kata beliau di dalam pembahasan tentang melihat bulan Ramadan atau menentukan masuknya bulan Ramadan hanya dengan ru'yat hilal. Dan hendaknya kaum muslimin beribadah bersama-sama dalam ibadah-ibadah yang dituntut untuk bersama-sama. Saya bacakan perkataan beliau di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah. Kata beliau, perhatikan. Wa hadza huwa al-la'iqu bisyari'ati samhah. Inilah yang cocok dengan syariat yang mudah. Allati min ghayatiha tajmi'un nas wa tauhidu sufufihim. Yang tujuan utama syariat Islam adalah mengumpulkan manusia, menyatukan barisan kaum muslimin, wa ib'aduhum an kulli ma yufarriqu jam'ahum, menjauhkan mereka dari setiap apa saja yang memecah belah kesatuan kaum muslimin, minal ara'il fardiyah, dari pendapat-pendapat tersendiri. Fala, ini perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas. Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardhi walau kana sawaban fi wijhati nazarihi fi ibadatin jama'iyah. Maka syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun menurutnya benar di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti apa? Kas-saum, wat-ta'yid, wa salatil jamaah. Seperti puasa, menentukan hari raya, salat berjamaah. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak setuju kepada Utsman bin Affan di Mekah solatnya saat haji dengan sempurna 4 rakaat. Beliau menganggap solatnya 2 rakaat. Tetapi karena pemimpinnya adalah Utsman bin Affan, maka beliau mengikuti Utsman bin Affan.
Dan ketika ditanya, kenapa engkau tidak mempertahankan pendapat pribadimu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-hafidh, al-qari', katabatul wahyi, orang yang ahli baca Quran, orang yang punya mushaf tersendiri, orang yang menulis Quran, beliau mengatakan al-khilafu syarr. Perbedaan adalah keburukan. Perbedaan adalah keburukan. Semestinya kaum muslimin bersukacita di dalam sebuah negara dengan masuknya bulan Ramadan, bersama-sama mengerjakannya, tidak ada perbedaan sedikit pun di tengah masyarakat muslim dalam ibadah jamaiyah, ibadah yang bersama-sama. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua dari sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal awal bulan, maka beliau membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika melihat hilal awal bulan, maka beliau berdoa dengan doa tadi, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah masukkan bulan ini kepada kami, bil yumni dengan kenyamanan, wal iman dan keimanan, wassalamah keselamatan, wal islam dalam keadaan beragama Islam, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat puasa Nabi yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang saya sebutkan tadi, jika beliau masuk bulan Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka para ikhwah bergembiralah. Bergembiralah dengan cara bergembira yang benar. Nah, ini baru nih sebutkan di papan-papan, selamat datang Ramadan Mubarak. Ini yang patut diselamati. Lain nang lain. Paham lah benar. Selamat datang Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah 1444 Hijriah. Ini semestinya yang difasilitasi, yang disebarkan di mana-mana sedunia. Selamat datang Ramadan Mubarak, Syahrun Mubarak 1444 Hijriah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, Syahrun Mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang keempat, termasuk dari sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini saya akan runut ya sifat puasanya dari mulai malam sampai nanti terakhir. Taib, yang keempat yaitu berniat di malam hari. Berniat di malam hari. Puasa Ramadan wajib dengan niat. Kalau tidak dengan niat, maka puasanya tidak sah. Dan puasa Ramadan wajib dengan niat di malam hari. Jika tidak di malam hari, maka puasanya tidak sah. Khusus puasa Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya seperti puasa nazar, puasa kafarat, maka berniatnya di malam hari. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hafsah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah."
Siapa yang tidak mengumpulkan niat, maksudnya mengumpulkan tekad, berniat berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Dan dalam lafaz Imam An-Nasa'i, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini dalam lafaz riwayat Imam An-Nasa'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz riwayat Imam Ibnu Majah lebih jelas lagi. La siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasa bagi siapa yang tidak meniatkan wajibnya di malam hari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu tadi berniat di malam hari sebelum masuk waktu fajar yang kedua. Maka wajib berniat untuk berpuasa Ramadan. Nah, nanti ada permasalahan, Ustadz, apakah niat itu diucapkan? Ustadz, apakah niat itu setiap malam atau cukup malam pertama? Maka ini tidak masuk ke dalam pembahasan, ya, karena kita membicarakan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membicarakan permasalahan-permasalahan seputar puasa. Kalau pian hendak tahu jawabannya di pertanyaan kena, ya, habis kajian ditanyakan. Baik, biar cukup waktunya. Yang kelima, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersahur. Beliau senantiasa sebelum berpuasa bersahur. Meskipun sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian seluruhnya, karena sesungguhnya di dalam makan sahur ada berkahnya. Sahur adalah makanannya, suhur adalah perbuatannya. Seperti wudu adalah perbuatan wudunya, wudu adalah airnya yang digunakan untuk berwudu. Sahur adalah makanan sahurnya, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak meninggalkan sahur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, as-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu berkah, fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Usahakan jangan lepas waktu bersahur. Walau an yajra' ahadukum jur'atan min ma'in, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Maksud salawatnya Allah terhadap orang-orang yang bersahur adalah Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikat. Maksud para malaikat alaihimussalam bersalawat atas orang-orang yang bersahur, para malaikat mendoakan ampunan, rahmat, dan berkah untuk orang yang bersahur. Apa berkahnya bersahur? Yang pertama, jelas mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dapat berkah. Yang kedua, mendapatkan salawat dari Allah, yaitu pujian Allah di hadapan para malaikat. Yang ketiga, mendapatkan salawat dari malaikat, yaitu doa dari malaikat. Yang keempat, membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahar.
Artinya perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dan orang ahlul kitab adalah makan sahur. Taib. Itu yang kelima. Sifat puasa yang keenam, yaitu Nabi Muhammad SAW bersahur dekat dengan waktu azan. Artinya apa? Mengakhirkan makan sahur sampai mau mendekati waktu azan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatha, bahwa ada seorang hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Thabit. Beliau menceritakan annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwasanya para sahabat pernah bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah bersahur langsung bangun mendirikan salat, artinya azan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kam bainahuma, berapa jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dikumandangkannya azan. Kemudian Zaid bin Thabit menjawab, qadru khamsin au sittin, sekitar 50 atau 60, yakni ayat, yaitu orang membaca ayat Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Baqarah sampai 60-an ayat, itu sekitar setengah juz. Setengah juz bagi yang lancar baca Quran, yang lancar ya. Dan pian kalau hendak tahu lancarnya yang ulun maksud, selancar Imam Sudes di Mekah. Ya, lain lancar sebagian orang lain. Ya, itu 15 menit kira-kira. Mungkin bisa 15 menit sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh, atau setengah jam sebelum azan subuh. Sekitar itu. Nah, cuma kadang-kadang 15 menit di beberapa daerah sudah imsak. Nah, ini anehnya kan kita ya. Tetapi ya dia tetap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang kebanyakan tidak mengetahui karena tidak diajarkan, maka dia tetap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid Anas bin Malik, berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara selesai sahur mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Thabit, dengan masuknya sholat, yaitu azan. Berapa jaraknya? Maka qadra ma yaqra'u rajul 50 ayat. Sekitar seseorang baca 50 atau 60 ayat. Nah. 7. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersahur dengan kurma tamar. Kurma tamar. Dan jenis-jenis kurma di zaman sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, kemudahan transportasi, maka semestinya kita lebih untuk menyesuaikan sahur kita dengan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak wajib harus seperti ini, tidak. Tetapi jika dimudahkan, maka tidak salahnya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamar. Kurma tamar. Kurma tamar adalah kurma yang kering. Dan kurma rutab adalah kurma yang baru masak. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Saya ambilkan fotonya. Ini yang sebelah kanan saya ini kurma rutab. Yang sebelah kiri saya adalah kurma tamar. Maka semestinya seorang mukmin untuk di zaman sekarang ini ya berusaha semaksimal mungkin jika menyanggupi, jika disanggupi. Taib, apakah kurma cuma ini sahurnya? Maka tentunya tidak, ya. Mungkin ini dimakan, kemudian lontong makan juga,
nasi kuning makan juga, terserah pian aja. Ya, yang penting bersahur, ya, yang penting bersahur. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah at-tamr, kurma yang sudah kering, ya, kurma yang sudah kering. Taib. Dan boleh juga dengan air sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, tasahharu as-sahuru akluhu barakah fala tad'u walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Sahur makannya adalah berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun hanya meneguk seteguk air. Ada sebagian orang, kawan-kawan, biasanya, Ustadz, kami tahu berbuka dengan kurma ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbuka dengan kurma dengan rutab adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi sebagian orang berbuka dengan gorengan itu wajib. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah-istilah seperti ini. Nah, yang ke-8. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meskipun dalam keadaan junub karena bergaul dengan istri dan mendapati azan subuh, maka beliau tetap berpuasa. Dengan cara setelah azan subuh mandi, kemudian sholat subuh dan langsung berpuasa. Artinya keadaan junub saat dalam keadaan azan subuh tidak menghalangi beliau untuk berpuasa. Tidak menghalangi beliau untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi Muhammad SAW mendapati waktu subuh dalam keadaan junub dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi, berarti karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, in kana la yusbihu min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasum. Beliau mendapati waktu subuh karena berjima, ya, bukan karena mimpi. Junubnya karena berjima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Nah, kemudian yang ke-9, Nabi Muhammad SAW sifat puasanya adalah beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berwudu dalam keadaan berpuasa. Meskipun diharapkan jangan terlalu dalam berkumur-kumurnya atau masukkan air ke hidungnya, karena dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Luqayt bin Sabrah radhiyallahu an, beliau berkata, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang wudu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, kemudian sela-selalah jari jemari, kemudian bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan berpuasa tetap memasukkan air ke hidung, cuma tidak terlalu dalam. Ya. Nah, yang ke-10, beliau bersiwak. Nabi Muhammad SAW bersiwak ketika berpuasa. Bersiwak ketika berpuasa. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabus Saum, babun siwakur rutabi wal yabisi lis-saim. Bab tentang siwak yang masih basah atau siwak yang sudah kering kayunya untuk orang yang berpuasa. Biasanya kayu arak yang digunakan untuk bersiwak
itu kalau masih basah dia ada air-airnya. Dan kalau sudah kering mungkin tidak ada air-airnya. Tetapi tetap dipakai, boleh dipakai dua-duanya ketika berpuasa bersiwak. Kemudian beliau, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim ma la uhsi wa la u'ud. Artinya, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang sangat sering aku lihat, tidak bisa aku hitung. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustadz, kalau sikat gigi pakai pasta gigi bagaimana? Nah, ini nanti kalau ditakuni Anyulun jawab. Karena kita sekarang membicarakan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum bersiwak baik puasa, di luar puasa, di pagi hari, di tengah hari, di sore hari diperbolehkan. Karena keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mathaharatun lil fami mardhatun lirrabb." Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sangat menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini hati-hati para kaum muslimin, terutama para pedagang. Kenapa saya katakan para pedagang? Karena disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Para pengusaha, para pedagang, hati-hati tentang sholatnya, terutama dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kalau tidak salah ayat surat An-Nur ayat 36. Para lelaki, di situ disebut rijal. Para lelaki sejati adalah yang perniagaan dan usaha mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ingat akhirat. Ya, maka hati-hati bulan Ramadan, para pengusaha, para pedagang, dan seluruh kaum muslimin. Jangan pernah masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Apa yang dimaksud lalai tentang sholatnya? Ada beberapa makna disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, lalai tentang sholatnya an fi'liha bil kulliyah, yaitu meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali. Ini lalai tentang sholatnya. Kemudian yang kedua, an tarkiha wa fi'liha ahyanan, kadang sholat, kadang tidak sholat. Ini termasuk mendapatkan ancaman neraka wail. Yang ketiga, an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, yaitu meninggalkan sholat dengan cara mengerjakan sholat, atau lalai dari sholatnya dengan cara mengerjakan sholat di luar waktu. Sholat juga, tapi jam 7 sudah mataharinya, ya, baru sholat. Ramadan itu. Maka ini sangat-sangat tercela di dalam bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena puasa kedudukannya adalah nomor dua setelah sholat. Ya, nomor 2 setelah sholat. Maka pada saat itu hati-hati perihal sholat saat bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, yaitu an yuakhiraha fi akhiri waktiha. Lalai sholat maksudnya adalah mengerjakan di akhir waktu. Seperti orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik.
hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqara arba'an wa lam yadhkurullaha fiha illa qalila. Kalau matahari azan asar dia diam saja, duduk-duduk santai. Kalau matahari sudah di antara dua tanduk, dan subhanallah ya, saya memikirkan gimana maksudnya di antara dua tanduk. Ternyata dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, matahari kalau mau terbenam itu benar-benar seperti di antara dua tanduk kalau seandainya dia lihat dari permukaan lautan. Wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang rasul yang benar. Saya mikirkan di antara dua tanduk maksudnya apa? Kemudian ternyata di zaman sekarang kamera begitu canggih, orang-orang iseng banyak dengan kameranya. Kemudian dia melihat matahari ketika mau terbenam, maka seperti terbenam di antara dua tanduk. Coba antum cari di internet. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salatnya orang munafik dan itu sangat tercela dalam bulan Ramadan. Maka jaga salat saat Ramadan. Tidak bermanfaat puasa seseorang tanpa mendirikan salat 5 waktu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dikecam dengan tidak bermanfaat sholat jika tidak bermanfaat puasa jika tidak sholat. Nih saya akan bacakan, itu bukan dari kantongnya Ahmad Zainuddin ya. Itu adalah fatwanya para ulama di zaman sekarang. Tidak ada manfaat puasa kalau seandainya sholatnya tidak dikerjakan. Saya bacakan sekarang. Fatwa-fatwa para ulama. Di antaranya fatwa Imam Ibnu Baz rahimahullah yang sekarang saya katakan. Beliau mengatakan, "Anna tarikas salati 'amdan yakfuru bidzalika kufran akbara wa bidzalika la yasihu shaumuhu wa la baqiyatu ibadatihi hatta yatuba ila Allah subhanahu." Bahwa yang meninggalkan salat dengan sengaja ia kafir dengan hal tersebut, dengan kekufuran akbar. Dengan itu tidak sah puasanya dan juga sisa-sisa ibadah-ibadah lainnya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Alladzi yasumu wa la yusalli la yuqbalu minhu shaumun." Yang berpuasa dan tidak salat, tidak diterima puasanya sama sekali. Li'annahu kafir murtad wala tuqbalu minhu zakat wala sadaqah wala ayyu amal salih. Dan tidak diterima karena dia kafir murtad, tidak diterima darinya zakat, sedekah, kemudian amal saleh apapun. Al-Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf yang masih hidup, Al-Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, "Amma siyamu ma'a tarkis salati fa innahu la yujdi wa la yanfa' wa la yasih ma'a tarkis salah." Adapun puasa dengan meninggalkan salat, maka ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak sah puasa disertai dengan meninggalkan salat. Dan itu fatwa-fatwa para ulama, saya menukilkan saja. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang selanjutnya, maka hal yang paling penting saat berpuasa dari sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjaga salat 5 waktu pada waktunya. Ya. Dan bagi laki-laki muslim baligh berakal muqim selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan juga berjamaah. Disebabkan beberapa sebab. Orang buta tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan jamaah. Padahal beliau buta, sudah tua, tidak ada penuntun. Antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi jauh, banyak binatang buas. Dan ada beberapa sebab yang banyak disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kedua,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat, bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang laki-laki di dalamnya tidak sholat berjamaah. Beliau tidak jadi bakar karena di dalamnya ada wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW mengancam ingin membakar kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya itu amalan sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah SAW ingin membakarnya ketika ditinggalkan amalan sunnah tersebut. Allahu a'lam. Yang ke-12, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah mencium, mencumbu, berpelukan dengan istrinya saat berpuasa. Itu beliau lakukan dan beliau bolehkan. Dengan syarat kalau pian hendak menuruti beliau harus kuat syahwat. Yang lemah syahwat jangan. Ya, sedikit digatil aja. Ya, jangan. Jangan coba-coba. Karena jika keluar air mani maka batal puasanya. Dengan pendapat jumhur ulama. Ya, yang kuat saja. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah SAW kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW sering mencium beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Sering mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Beliau sering mencium Aisyah radhiyallahu anha di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Tapi ini yang kuat saja. Yang ke-13. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Jangan pernah mengerjakan yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, dalam keadaan mengetahui, dan dalam keadaan sengaja. Ya, saya ulangi. Sifat puasa Rasulullah SAW menjauhi yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, bukan lupa. Dalam keadaan mengetahui, bukan bodoh. Dalam keadaan sengaja, bukan tidak sengaja atau bukan dipaksa. Ya. Karena pembatal-pembatal puasa bisa menjadi pembatal puasa dengan sebenarnya jika terkumpul 3 syarat ini. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengakukannya dalam keadaan ingat, sadar, dan yang ketiga mengerjakannya dalam keadaan sengaja. Ya, bukan tidak sengaja atau dipaksa. Nah, pembatal yang pertama adalah berjimak. Dan ini pembatal terbesar, terberat. Dan siapa yang berjimak di siang hari bulan Ramadan berarti dia melakukan dosa besar. Dan ada 4 perkara yang dia lakukan kalau seandainya dia mendapati dirinya berjimak di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah dia wajib menahan makan, minum sampai maghrib. Misalkan nih berjimaknya di jam 10. Ya, maka setelah berjimak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kan kita sudah batal, Ustaz. Enggak, batalnya dalam keadaan melanggar. Maka wajib menahan dari mulai berjimak tersebut sampai terbenam matahari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu membayar kafarat. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali saat uzur syar'i seperti sakit, safar, haid, ataupun hari raya, ataupun hari-hari tasyrik. Yang ketiga
adalah jika tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, ujar yang melakukan, jangankan 2 bulan, sebulan aja kuat ulun. Maka berpindah setelah itu kepada bersedekah 60 orang fakir miskin. Dengan cara memberikan makanan 1 orang fakir miskin dengan makanan siap santap, sekali makan, kenyang. Sekali makan, kenyang. Nah, ini pembatal yang pertama. Dan dalilnya banyak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta ijma. Pembatal yang kedua adalah keluar mani dengan sengaja. Baik karena melihat yang berbau syahwat, ataupun karena bercumbu, ataupun karena hal-hal yang disengaja. Hal-hal yang disengaja. Nah, kalau seandainya nanti ditanya, kalau siang hari bulan Ramadan bermimpi basah kayak apa? Nah, ini lain temanya. Kalau ditakoni ulun jawab. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Yang keempat yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang mendatangkan kekuatan, atau seperti transfusi darah yang mendatangkan kekuatan. Transfusi itu mendatangkan kekuatan enggak? Tidak menjawab kecuali ahli kesehatan atau yang tahu. Transfusi mendatangkan kekuatan enggak? Ulun mujuran betakun. Transfusi itu apa? Ganti darah lo. Iyalah, wujudlah. Ganti darah lah. Menambah darah. Menambah kekuatan lah. Menambah. Taib. Kena ulun takuni kekawanan kedokteran. Ya. Kalau dia menambah kekuatan, maka berarti batal puasanya. Taib. Yang kelima, yaitu pembatal mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, seperti donor darah, seperti berbekam, menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Rasulullah SAW bersabda, aftaral haji wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Maka siapa yang ingin berbekam di malam hari, jangan di siang hari. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, wa man istaqa'a fa'alaihil qadha. Siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib qadha atasnya. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas, batal puasanya. Yang kedelapan, berniat berbuka. Nah ini, makanya kadang-kadang ada orang mau safar. Kemudian dia berniat begini, kalau kuat aku tarus, kalau kada kuat aku berbuka. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk berbuka. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya, ya. Jadi harus ditekankan puasa. Ditekankan, jangan sampai setengah-setengah. Ya, ditekankan. Harus puasa. Jangan seperti tadi, kalau kuat aku puasa, kalau kada kuat aku kada puasa. Ya. Kalau kuat aku poligami, kalau kada kuat aku kada poligami. Jangan, harus tegas. Harus tegas. Kenapa ketegas itu gitu ya? Baik, yang ke-9. Murtad, keluar dari agama Islam, batal puasanya. Nah, ini semua menjadi pembatal jika terkumpul 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Dengan mengetahui ilmunya bahwa itu pembatal puasa. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya. Yang kedua apa? Dia mengerjakannya dalam keadaan ingat. Yang ketiga, dia mengerjakannya dalam keadaan sengaja. Yang ke-14, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini padahal penting sekali. Cuma sudah 8:30, ulun berharap pian sabar dengan ulun.
Taib. Yang ke-14, menjauhi seluruh yang mengurangi pahala puasa. Tadi pembatal puasa, batal kalau dikerjakan. Ini mengurangi pahala puasa. Kalau dikerjakan tidak batal, tetapi mengurangi pahala puasa. Dan orang yang dikurangi pahala puasanya itu ada. Ya. Kenapa? Karena dia melanggar yang dilarang oleh Rasulullah SAW saat berpuasa. Saya akan sebutkan hadisnya saja biar cepat. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Satu, ya, berdusta, berbohong. Atau perbuatan yang menuju kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, memanipulasi dan seterusnya. Atau perbuatan kebodohan. Perbuatan kebodohan ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah as-safah. Perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Puasa-puasa mengerjakan perbuatan sia-sia. Seperti misalkan namimah, mengadu domba, ghibah. Ya. Maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan sia-sia, bahkan dosa. Maka Allah tidak mempunyai hajat ia meninggalkan makan dan minumnya. 3 sudah ya. Yang terlarang, sangat terlarang di dalam bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua yaitu riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan lagu. Yang keempat, lagu hal yang melalaikan seperti mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian. Kemudian sedikit masalah mendengarkan musik dan nyanyian. Ini nasihat. Tidak ada sama sekali ingin mencela. Kata selawat. Berselawat atas Rasulullah SAW ibadah yang sangat agung. Dan berselawat yang paling agung yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tetapi berselawatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diiringi dengan musik dan nyanyian, apalagi tebar bendera. Apalagi goyang erotis, laki-laki atau perempuannya. Maka ini bukan berselawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan berselawat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya khawatir jika itu didengarkan dalam bulan Ramadan itu termasuk lagu. Itu satu. Saya khawatir, saya tidak memvonis secara cap, tapi khawatir. Yang kedua, tidak semua yang didendangkan. Kemudian di sana ada backdrop acara selawatan. Kemudian yang dibaca tidak semua selawat. Kadang cuma kasidah, kadang cuma bahkan cuma nyanyian. Bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali selawatnya. Maka itu di dalam bulan Ramadan termasuk lagu. Terutama jika dibarengi dengan musik dan nyanyian. Ya, alhamdulillah zaman sekarang, entah saya yang tidak mendengar karena saya tidak dengar musik-musikan. Tapi dulu beberapa waktu yang lalu terdengar dimasuk ke pusat-pusat perbelanjaan, terdengar itu musik dinyanyikan oleh seorang perempuan, lagunya terkenal di tengah kaum muslimin. Diputar sebulanan Ramadan. Tahulah biar enggak? Hah? Ingatlah masih? Di mana-mana pasti ada itu.
Bahkan mungkin jadi lagu kebangsaan Ramadan saat itu. Alhamdulillah tahun ini tidak ada. Ya, maka hati-hati lagu yang melalaikan. Dengarkan musik, nyanyian, lihat menonton film Korea, ya, kemudian apalagi macam-macam hal-hal yang melalaikan. Main game, ya, yang main jenggotan pulang. Ya. Kemudian banyak hal-hal yang melalaikan. Maka Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan bulan membaca Al-Quran. Kemudian warrafath. Kata Rasulullah SAW, puasa bukanlah menahan makan dan minum, tetapi puasa menjauhi dari perbuatan lagu dan rafath. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ar-rafath al-kalamul fahish. Perkataan yang kotor, porno. Satu. Wa huwa yutlaqu ala hadza wa ala dhima. Atau perkataan yang mengandung hubungan laki-laki dan perempuan di atas ranjang. Dua. Wa ala dzikrihi wa ala muqaddimatih, atau perkataan yang mengandung pendahuluan dengan jima. Pokoknya yang menjurus ke arah hubungan laki-laki perempuan. Tiga. Yang keempat, wa ala dzikrihi minan nisa, atau hal yang menyebutkan tentang syahwat laki-laki kepada perempuan, tentang perempuan. Ya, tentang perempuan. Apapun yang berkaitan dengan perempuan yang menimbulkan syahwat. Saya sering menyinggung, dan ini ada sebagian yang enggak sepakat dengan saya. Kawan-kawan saya. Hati-hati di grup-grup WhatsApp, laki-laki kadang-kadang. Yang memenderkan, itu pinanya janda datang pulang tuh. Hati-hati Ramadan. Jauhi. Ya, karena penyebutan perempuan dikhawatirkan dia berkaitan dengan rafath. Dan ini di zaman sekarang hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk terlepas darinya. Kita zaman media sosial, zaman orang yang sangat mudah bermaksiat saat sendirian. Ya. Itu 5. Yang keenam, yang terakhir, yang sangat harus dijauhi dan diharamkan saat Ramadan karena bisa mengurangi pahala puasa Ramadan sampai tidak ada pahala sama sekali. Hanya dapat lapar dan haus. Yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata rafath, sudah kita jelaskan tadi, atau yaskhab, berbuat sakhab. Apa itu sakhab? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, as-siyah ma'al khisam. Bertengkar sambil berteriak-teriak, kuciak-kuciak. Dan itu memang tabiat sebagian orang yang kalau lapar haus pasti mudah marah. Ya. Dikira ikan menjelah haus, aku juga haus juga. Dan ulun pernah kejadian nih. Ini ulun di horden ini Ka'bah. Jadi ceritanya ulun di depan Ka'bah. Kemudian ada di beberapa shop di depan ulun bertengkar. 5 menit sebelum azan. Ulun lihat. Memang salah satu ujian besar orang berpuasa adalah bertengkar. Makanya Rasulullah SAW sebutkan. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un shaim. Kalau ada yang mengajak bertengkar, berkelahi, maka ucapkan aku puasa. Tapi jangan ditampar mbah itu. Aku puasa aja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hati-hati ini. Hati-hati yang mengurangi pahala puasa. Yang ke-15. Ya. Hanya 1,5 jam kita kajian. Ya. Uyuh nggak sudah? Belum lah. Ulun juga nang kuciak-kuciak. Yang ke-15 yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang mungkin belum tahu kita mengakhirkan sholat isya, mohon maaf.
Ya, tidak mengapa mengakhirkan sholat isya. Dan sunnah Rasulullah SAW jika disepakati mengakhirkan sholat isya. Jadi, karena ada ulun pernah kajian di luar kota, kemudian ada yang DM, Ustadz ini kebiasaan mengakhirkan sholat isya. Kasihan yang hanya yang mau sholat langsung. Jadi kalau ada yang mau sholat langsung, sholat isya, silahkan ke masjid yang lain. Sudah ampihan saja yang lain. Ya. Nah, lanjut. Memperbanyak bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Yang dimaksud memperbanyak di sini adalah banyak-banyak menghatamkan. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW bersama Jibril. Kemudian ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan juga kebiasaan para tabi'in. Kebiasaan para imam. Misalkan Al-Aswad rahimahullah, seorang tabi'i, kana yakhtimul Quran fi kulli lailatain fi Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam. Berarti 15. Dan itu tidak aneh bagi orang yang lancar baca Qurannya. Selancar siapa tadi? Imam Sudais. Ya, dan saya sering berpesan, ini nasihat, bukan melecehkan, bukan menghinakan atau merendahkan, tetapi ini nasihat. Orang yang paling sedih saat Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Karena dia akhirnya tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Maka saya nasihatkan, kalau Anda sekarang mendengar perkataan ini dan merasa bahwa saya harus hatam, niatkan dari malam ini, tahun Ramadan tahun depan, jika Allah masih memberikan kehidupan kepada saya harus hatam dalam bulan Ramadan. Saya pernah punya pengalaman akan hal ini. Ada kawan, beliau kerja di Arab Saudi, kemudian beliau curhat, Ustadz saya ini bisa baca Quran tapi nggak lancar. Ramadan saya nggak pernah hatam Quran. Selama hidup saya 25 tahun nggak pernah hatam Quran. Maka saya katakan, kalau seandainya sabar, silahkan datang setiap maghrib ke kantor. Hanya beliau datang setiap maghrib. Ya, sampai lancar. Kemudian orangnya hilang. Setelah itu beliau nelfon. Pada suatu Ramadan beliau nelfon. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillah Ustadz, ini adalah hataman kedua saya di dalam hidup saya dalam bulan Ramadan. Maka tekadkan pada ikhwah, saya harus lancar. Dan benar-benar lancar, bukan lancarnya menurut sebagian orang. Makanya saya biar mudah mengimajinasikan apa kata lancar itu, saya katakan seperti Imam Sudais di Mekah. Selancar itu. Sehingga mudah baca Qur'annya. Seperti 15. Bagi orang yang dekat dengan Al-Quran dan lancar baca Quran, tinggal dia kemauan. Habis subuh, misalkan 3 juz, habis zuhur 3 juz, habis asar 3 juz, 1 juznya setengah jam. Habis maghrib kedakawa dilawan, ada juz-juz lain. Habis taraweh hanya 6 juz. Hanya guring, masih bisa nyenyak tidur, masih bisa beraktivitas, masih bisa ke kantor, masih bisa ke pasar, masih bisa. Itu kalau seandainya mau 15 juz per hari. Bagaimana kalau cuma 1 juz per hari? Setelah subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah maghrib mungkin tidak, setelah taraweh 4 lembar. 1 juz per hari. 30 hari 30 juz. Selesai Quran. Asalkan lancar. Maka saya dulu pernah usul di masjid ini. Sebelum Ramadan buat halaqah. Ya, halaqah Quran. Tidak berbayar. Syaratnya cuma 1. Ngaku kada bisa. Itu aja. Dan ulun menjadi pembina di Samarinda. Makanya sering ke Samarinda. Biar jangan suudzon lah. Kenapa ke Samarinda terus ya. Ya, ulun bina masjid di sana. Di situ ulun dan mereka melakukan. Bahkan ada yang mu'allaf
mu'allaf, lancar baca Quran. Setelah 1 tahun belajar Quran, lancar. Ya, bagaimana kalau seandainya orang-orang seperti kita yang Islam asli pakai shad, belum lancar baca Quran. Kemudian yang ke-16, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa membukakan puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ternyata yang kita bukakan puasa hari itu hatam Quran. Allahu Akbar. Besar pahalanya. Yang ke-17, yaitu beliau memerintahkan untuk berumrah di dalam bulan Ramadhan. Fa inna umratan fi Ramadhan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadhan senilai dengan berhaji bersamaku. Apalagi di zaman sekarang, umrah sangat mudah. Bisa ngambil visa sendiri. Ya, kalau pian sibuk, aku sibuk banajan. Kada kawa 9 hari, aku hendak 3 hari aja, 2 hari. Ya. Bisa. Dia ambil pesawat, dia ambil visa, kemudian dia sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, umrah, bulik pulang ke Banjar. Esok makan buka puasa nasi kuning pulang. Bisa. Kalau seandainya orang sibuk di zaman sekarang sangat mudah. Tidak mesti harus ikut travel sekian hari, dan seterusnya. Yang ke-18. Beliau memperbolehkan berpuasa saat safar. Dan beliau melakukan puasa saat safar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar. Beliau kadang berpuasa saat safar, berbuka saat safar. Yang ke-19, menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda, terutama yang kebiasaan pas di jalan, sering di jalan dia azan maghrib. Maka bawalah bekal sehingga dia bisa ta'jil, menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kemudian yang ke-20 yaitu berbuka dengan rutab. Dianjurkan oleh para ulama rahimahumullah. Meskipun Ustadz kita, Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah melemahkan hadisnya, tetapi para ulama menganjurkannya. Di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwa karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa illam takun rutabatin fa ala tamarat. Fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berbuka puasa dengan rutab. Kemudian kalau tidak ada rutab dengan kurma tamar. Kalau tidak ada kurma tamar maka dengan air biasa. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat puasa beliau saat berpuasa adalah yaitu yang keberapa? 21. Yang terakhir adalah sering berdoa saat berpuasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Doa orang tua, doa orang berpuasa, dan doa orang musafir. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ini mungkin besok saja digabung ya. Dan saya pesan kepada para orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaum muslimin ya, lapar sudah mereka ini. Kalau seandainya setelah habis salat Isya ada makanan makan, langsung makan kan nyaman. Ya, daripada duit pian disimpan di lemari, tukarakan makanan, bagikan kepada kaum muslimin. Paham kada? Ya, isuk berapa jumlah pian seberatan nih? Buku tadi habis. Oh, berarti 150. Oke. Ada yang belum dapat bukunya? Taib, isuk insyaallah. Isuk ditambah insyaallah. Ibu-ibu ada yang belum dapat? Taib. Oh, banyak kah? Hadangi aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan besok kita akan jawab insyaallah, dan ulun berharap kepada yang diluaskan rezekinya sediakan makan karena mungkin kita akan lama nanti ya, agar kita benar-benar menyiapkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Insyaallah besok ada
nasi bungkus lah. Semoga disampaikan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.